Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wicaksono dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tugas sosiologi pedesaan oleh dosen pengampu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Di sini saya akan menjelaskan 6 pilar pengembangan desa cerdas Smart Village untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sosiologi pedesaan. Langsung saja ke pertama, Smart People. Smart People atau kreativitas dan modal. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi kapital, modal manusia human kapital, maupun modal sosial kapital. Kemudian kemudahan akses modal dan pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Yang kedua, smart economy. Smart economy atau ekonomi cerdas mencakup inovasi dan persaingan. Jika semakin banyak inovasi baru yang dikembangkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat, sehingga inovasi baru perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut. Yang ketiga, smart environment. Lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak bagi masyarakat dan publik. Menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang Kemasyarakatan 30%, lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Yang keempat, smart government. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance, yaitu paradigma sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transpirasi, profesionalitas, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan daya saing. Keberpihakan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggi sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketinggalan pembangunan. Hal yang dapat dilakukan adalah membangun wilayah-wilayah tertinggal melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keterkaitan antara wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah pusat kota, serta mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kelima, smart living atau kualitas hidup. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Yang terakhir, smart mobility. Smart mobility termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur
Pembangunan infrastruktur dibutuhkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota, pengembangan aliran sungai, meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan pemukiman, dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Dengan ketersediaan sarana atau prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih.